Halo semua, bertemu kembali di channel Jagat Amerta, channel yang menyajikan informasi tentang budaya, sejarah, dan mitos-mitos yang berkembang di Nusantara. Tahukah kamu, sejak zaman dahulu kerajaan Nusantara sudah mengenal flexing alias pamer. Emang bisa pamer apa zaman dahulu? Pamer kereta kencana laksana BMW atau pamer keemasan seperti emak zaman now. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang jejak flexing atau pamer dari Kerajaan Majapahit yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati bersama-sama. Simak video selengkapnya agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Selamat menonton. Kolam Segaran merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 dengan raja pertamanya Raden Wijaya ini, sempat berjaya hingga menguasai Nusantara. Kolam Segaran ini memiliki luas 6,5 hektar, dikelilingi tembok kolam berbahan batu bata dengan panjang mencapai 375 meter, dan lebar 175 meter. Dinding batu bata tersebut memiliki tebal 1,6 meter, dengan kedalaman mencapai 2,88 meter. Cerita rakyat yang hingga kini masih melekat, menyebut Kolam Segaran menjadi tempat berwisata bagi petinggi Kerajaan Majapahit. Kolam ini juga menjadi tempat perjamuan tamu-tamu penting kerajaan. Kolam Segaran disebut pernah menjadi tempat perjamuan tamu Kerajaan Majapahit dari Cina. Kisah inilah yang kemudian menyebutkan bahwa Kolam Segaran menjadi tempat pamer kekayaan. Dikisahkan pula, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, digelar pesta penyambutan duta dari Cina yang merupakan angkatan perang Tartar. Saat itu, Raja menyambut tamu dengan hidangan mewah. Tak hanya itu, peralatan makan dalam pesta ini juga terbuat dari emas. Untuk menunjukkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Usai perjamuan, piring, gelas dan perkakas lainnya yang terbuat dari emas itu, langsung dibuang ke kolam. Cerita rakyat itu menegaskan bahwa petinggi kerajaan Majapahit cukup cerdik dalam berpolitik. Aksi membuang perkakas makan yang terbuat dari emas itu mengisyaratkan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Politik cerdik juga ditunjukkan dalam kisah lanjutannya. Usaha membuang perkakas mewah tersebut ternyata mereka ambil kembali dengan memasang jaring di bagian bawah kolam. Secara turun-temurun kisah ini diingat dan menjadi kisah unik di balik sejarah Kolam Segaran. Kisah ini menjadi kejadian yang tak tertulis dalam catatan sejarah, namun hingga kini kisah tersebut masih diyakini masyarakat sekitar. Dalam catatan Kitab Negara Kertagama, disebutkan adanya segaran, yang berarti adalah telaga. Para ahli memperkirakan jika Kolam Segaran inilah yang disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Secara fungsi ini menjadi waduk atau irigasi dan upaya penanggulangan banjir. Kerajaan Majapahit memiliki peradaban yang tinggi dalam penataan irigasi. Dikutip dari buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta Kerajaan Sunda versus Kerajaan Majapahit karya Sri Wintala Ahmad. Kolam Segaran pada era Kerajaan Majapahit memiliki nama asli Citrawulan, Trawulan, atau Trowulan. Pada masanya, kolam ini dibangun untuk kebutuhan penampungan air di musim hujan. Sebagai persediaan air di musim kemarau. Pemberian nama Citrawulan untuk kolam tersebut belum diketahui secara pasti. Dikisahkan, keindahan kolam tersebut menjadi alasan mengapa diberi nama Citrawulan. Pada malam hari, cahaya bulan akan terbayang di permukaan air kolam. Saat bulan purnama, semua orang yang berada di sekitar kolam akan mengakui suasananya yang indah. Semasa Majapahit, keindahan memukau kolam tersebut diperkirakan lebih terasa. Sebab, kala itu belum ada cahaya listrik di sekitar kolam. Kolam Citrawulan semasa Majapahit dapat disebut sebagai tempat rekreasi di kala purnama, bagi kaum bangsawan, keluarga raja, bahkan raja sendiri. Sebuah pemberitaan Cina menyebutkan, setiap purnama penduduk Majapahit bersuka cita di sekitar kolam Citrawulan. Bahkan, kaum perempuan membentuk barisan di sekitar kolam sambil bernyanyi. Nama Kolam Segaran atau Citrawulan, berdasarkan namanya merupakan tempat ideal untuk menikmati cahaya purnama. Lokasi ini menjadi tempat ideal untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Chandra.
Kekuatan dan keindahan candra terbayang di permukaan air kolam. Bayangan bulan purnama pasti terpantul di permukaan air. Artinya, air kolam pada masa itu dipenuhi oleh kekuatan indahnya sang candra. Diperkirakan kolam Citrawulan dibuat di masa Raja Hayam Wuruk. Hal ini juga tercatat dalam Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Diduga, Hayam Wuruk sengaja memerintahkan pembangunan kolam Citrawulan untuk mengenang kekasihnya, Dyah Pitaloka Citaresmi. Dalam laman candi.perpusnas.go.id disebutkan, kolam Segaran terletak di Dukuh Trowulan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kolam Segaran ditemukan pada tahun 1926 dalam keadaan teruruk tanah. Disebutkan pula dalam laman candi.perpusnas.go.id, pada tahun 1966 kolam ini mengalami pemugaran sekedarnya. Baru pada tahun 1974 dimulai pelaksanaan pemugaran yang lebih terencana dan menyeluruh, yang memakan waktu 10 tahun. Pintu masuk ke kolam Segaran, diduga berada di sebelah barat, dengan memperhatikan adanya teras yang menjorok ke tengah kolam, dan terdapat tangga untuk turun ke kolam. Sementara di sisi tenggara, terdapat saluran yang merupakan jalan masuk air ke dalam kolam, sedangkan di sisi barat laut terdapat saluran jalan keluar air. Air yang keluar dari kolam Segaran, mengalir ke Balongdowo, dan Balong Bunder. Balongdowo berada di barat laut kolam Segaran. Sedangkan Balong Bunder berada di selatan kolam Segaran. Sekian pembahasan kami tentang flexing pada zaman Kerajaan Majapahit. Semoga bisa memotivasi Anda sekalian untuk terus bekerja keras agar kita bisa flexing seperti Hayam Wuruk. Silahkan like dan komen serta bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton.